Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Fikrian Renurdin dengan NIM 2406084. Saya Muhammad Taufik dengan NIM 2406074. Saya Andika Pratama dengan NIM 2406085. Saya Nabil Fauzi Safaat dengan NIM 2406079. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rikya Nasrullah, STM Kom, dan instrukturnya beserta asisten-asisten dosennya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut saja ke dalam video untuk penjelasan instalasi Linux Debian. Oke, pertama kita buka Chrome. Udah ada buka Chrome, lalu kita ketik Linux Debian, klik yang paling atas, terus download yang ini yang kanan, lalu klik yang alternate download site yang ini nih, klik, scroll ke atas. Nah, lihat ada DVD USB, ini klik yang AMD 64. Oke, setelah itu kita scroll ke paling bawah. Lalu ini adalah ISO yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi Debian. Karena saya sudah mempunyainya, langsung saja ke VirtualBox, klik New, kasih nama Linux Debian 12. Nah, untuk type dan subtype-nya akan ngikut ke nama ini. Untuk hardware-nya kalian isi sesuai kebutuhan kalian. Saya cukup 2 GB saja. Untuk harddisknya juga sama, sesuai kebutuhan. Saya segini saja, langsung kita finish. Nah, karena belum ada ISO-nya, kita pergi ke settings, lalu ke storage, habis itu ke controller idle, ada tuh empty, klik ke kanannya, ini ada, klik, lalu kasih Debian. Oke. Selanjutnya kita start. Nah, di sini ada dua tampilan install. Yang pertama ada graphical install. Graphical install ini untuk menampilkan GUI atau graphic user interface. Nah, kalau install doang aja yang di sini, yang kedua cuma menampilkan terminal doang. Kita di sini akan memakai graphical install. Untuk di sini kita memilih bahasa, karena di sini ada bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Continue. Untuk lokasi Indonesia. Untuk mengatur keyboard kita pakai Inggris Amerika. Nah, di sini ada hostname, kita pakai VBox aja bawaan dari sananya. Selanjutnya enter. Untuk nama domain ini lanjutkan aja, ada ini mah gak kepake. Di sini isi kata sandi terserah kalian mau pakai kata sandi nama atau apa. Selanjutnya lanjutkan. Baik, langkah selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nama pengguna. Kalian bisa bebas untuk memasukkan nama pengguna apa saja. Di sini kami milih nama seperti ini, lalu klik lanjutkan, lanjutkan lagi. Kemudian kita memasukkan password lagi. Di sini juga kalian bebas untuk memasukkan password apa saja. Lalu lanjutkan. Di sini kalian disuruh untuk memilih zona waktu. Kami di sini akan memilih zona waktu Indonesia Barat.
Selanjutnya kalian akan dimasukkan pilihan untuk melakukan partisi atau tidak. Karena di sini kami akan memilih untuk tidak melakukan partisi, maka pilih opsi yang paling atas dan klik lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi. Di sini kalian pilih juga yang paling atas saja, lanjutkan. Di sini kalian pilih yang ya. Kemudian lanjutkan. Selanjutnya kita tunggu hingga proses selesai. Baik, selanjutnya sesudah tadi menunggu, kini kita akan menentukan mengatur pengelola paket. Nah, ini yang pertama kita pilih ya, terus lanjut. Ini juga kita pilih ya, lanjut. Nah, ini kita pilih tidak. Ini kita pilih ya. Nah, di sini kita mengatur negara. Kita pilih Indonesia. Lanjutkan. Lanjutkan. Ini kosongkan saja, kita lanjutkan. Baik, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Baik, sesudah tadi menunggu cukup lama, kita sekarang mengatur konfigurasi popularity contest. Nah, ini kan kayak kita disuruh untuk berpartisipasi untuk pengembangan Debian, dan kita pilih tidak saja. Nah, di sini kita memilih perangkat lunak. Nah, kita pilih centang yang Debian Desktop Environment. Terus yang kayak GNOME XFCE, GNOME Flashback, KDE Plasma, yang begitu-begitu. Kita sarankan jangan di checklist karena proses instalasinya akan lama. Kita cukup mengchecklist Debian Desktop Environment dan perkakas sistem standar. Lanjutkan. Baik, sekarang kita tunggu lagi sampai proses instalasinya selesai. Nah, selanjutnya setelah kita menunggu, akan tampil seperti ini. Pasang bootloader group. Ini kita pasang. Pilih ya. Kita lanjutkan. Terus kita select garis miring dep, garis miring SDA ya, yang ini. Terus lanjutkan. Baik, selagi menunggu proses instalasi selesai, saya akan menjelaskan apa pengertian Debian. Apa itu Debian? Debian adalah sistem operasi yang tersedia secara bebas untuk pengguna karena bersifat open source. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang mahasiswa dari Purdue University, USA, yang bernama Ian Murdoch pada tanggal 16 Agustus 1993. Sistem operasi ini menggunakan kernel Linux sebagai dasar dari sistem operasinya. Kalian juga dapat mendownload berbagai aplikasi untuk komputer di Debian secara gratis, dari aplikasi edit teks, gambar, video, dan video game. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat apa itu Debian. Debian sebenarnya adalah kombinasi dari nama Ian Murdoch dan istrinya, Debra. Tidak lain adalah Ian Murdoch yang berada di balik sistem operasi ini. Disponsori oleh GNU Project dari The Free Software Foundation. Ian dan puluhan developer lain telah mengembangkan Debian. Kemudian pada tahun 1996, Ian menyerahkan kepemimpinannya kepada Bruce Perens
Sejak itu, versi terbaru dari sistem operasi ini telah mengambil nama karakter Toy Story. Kebetulan, Bruce adalah salah satu engineer Pixar yang memproduksi film tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari sistem operasi Linux Debian. Yang pertama ada memiliki performa yang terbilang stabil, ringan, dan cepat sebagai sistem operasi desktop atau server holder. Yang kedua ada memiliki banyak paket perangkat lunak dengan berbagai fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Yang ketiga ada memiliki 3 repositori, yaitu stabil, testing, tidak stabil, sehingga pengguna dapat mencoba bahkan versi terbaru, serta dapat digunakan pada banyak komputer yang berbeda karena didukung oleh arsitektur hardware yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari Debian. Yang pertama, kekurangan Debian itu siklus pengembangannya sangat lambat dan bahkan bisa memakai waktu bertahun-tahun sebelum versi terbaru rilis. Terus yang kedua, software yang digunakannya biasanya versi lama. Ya, jadi software di dalam OS Debian itu biasanya versi lama dan mungkin dibutuhkan pembaruan. Yang ketiga, sebuah versi perangkat lunak baru sebenarnya harus melewati persyaratan pengujian keamanan dan stabilitas sebelum akhirnya dapat dimasukkan ke dalam Debian, sehingga dianggap sangat sulit. Ini berhubungan dengan tadi kekurangan pertama. Jadi siklus pengembangannya sangat lambat dan bahkan bisa memakai waktu hingga bertahun-tahun. Terus yang keempat, instalasi yang dilakukan untuk pertama kali sering memiliki kesulitan tersendiri, terutama dalam hal-hal konfigurasinya. Yang kelima, membutuhkan arsip besar minimal 40-60 GB. Nah, instalasi telah selesai. Terus di sini silahkan pilih lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini kita tunggu. Kita tunggu prosesnya sampai masuk ke layar kunci. Nah, sudah masuk ke layar kunci. Kita masuk sebagai user, ketikkan sandi yang tadi kita buat 1, 2, 3 sampai 4. Kita enter. Nah, kita telah selesai menginstalasi sistem operasi Linux Debian. Baik, untuk kesimpulannya, Linux Debian adalah salah satu distribusi Linux tertua dan paling stabil yang tersedia secara gratis dan open source. Sistem operasi ini dikenal karena stabilitas, keamanan, dan manajemen paket yang efisien menggunakan sistem APT atau kepanjangannya Advanced Package Tool. Debian menjadi dasar bagi banyak distribusi populer lainnya termasuk Ubuntu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kami sedang dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.